Jadi dunia ini bang dipenuhi sama manusia punya kelainan. Lainnya tuh lain banget gitu. Gua rasa lo semua udah pernah lihat kayak cowok suka sama cowok. Nah itu kelainan tuh ya kan. Terus ada kayak koruptor. Nah itu bisa disebut kelainan juga gitu bang. Yang lebih aneh lagi kalau orang ngomong benci koruptor bukan karena benci korupsi, tapi karena nggak bisa ikutan korupsi. Nah itu kelainan juga itu bang. Jenis-jenis kelainan itu bisa diukur dari yang bisa dimaklumin sampai yang itu tolol apaan nih goblok anjir. Tapi ada satu kelainan yang letaknya di sini nih. Kelainan yang taraf moralitasnya lebih rendah daripada goblok dan tolol. Kelainan yang saking lainnya sampai melewati batas studi mengenai parameter ketololan manusia. Bahkan bisa kita sebut dia gagal memenuhi syarat minimum jadi manusia gitu. Bisa kita setarakan dengan anjing gitu. Karena masa sih ada manusia kayak begitu? Nah, adalah orang yang main tangan sama cewek. Najis lo. Maksudnya gini bang. Di sini siapa yang cita-citanya pengen main tangan sama cewek? Oke, yang angkat tangan nih siap-siap potong titik. Oke, yang angkat tangan nih gua kasih tahu. Profesor Tutung dalam bukunya yang berjudul Cinta atau Kelainan pernah berpendapat bahwa cowok yang hobinya main tangan sama cewek itu di otaknya terkhusus di saluran menuju bagian kesabaran. Itu ketinggalan baut di dalamnya tuh, makanya mampet nggak bisa ke situ. Akhirnya dia nyari destinasi alternatif, tidak lain tidak bukan temperamental. Hubi, tolong sampah buangin dong. 5 hari sampah belum dibuang, bentar lagi replika Bantar Gebang. Stop. Nah, kata lo ya, kan ceritanya nih laki baru juga duduk gitu ya. Kira-kira respon dari suami yang masuk akal tuh apa nih? Iya, apa mas? Bangun dari duduk dan langsung ngebuangin. Mengingat ngebuangin sampah itu gampang dan gak lama. Nah iya, bagus. Mas, kalau mas apa? Kalau gue lagi capek banget, paling taruh dulu terus ntar gue buangin. Bagus, berarti penonton Tekotok nih pada pinter-pinter nih ya. Nah, berhubung nih laki otaknya kesumbat baut, dia ngapain? Punya mata nggak? Orang juga perlu duduk. Nggak punya kaki buat jalan sendiri. Manja. Najis lo. Manusia bejakun satu ini bang, darahnya jangkung. Tinggi bener ngalahin tinggi badannya Sakonil. Dan yang bikin nih orang mukanya tampol label, dia begitu sama bininya, nggak selalu karena bininya, contoh. Woi, itu adukan apaan tuh? Ngaduk semen apa bikin bubur ayam lo? Tapi ini campurannya udah sesuai kok pak. Sesuai bapak lo impoten. Ini mah sama kayak peju gua ini. Ya maaf pak, tadi ayamnya. Maaf, bapak lo sun gokong. Kerja gini aja nggak becus. Mau dibayar duit apa peju lo? Saya meminta maaf pak atas perbuatan yang saya lakukan. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Goblok, mau gua sepak lo, mau gua banting lo, hah? Iya pak, saya goblok pak. Yang cerdas cuma bapak, saya mah lumut pak. Gua pantau lo ya, gua liatin aja lo. Kisah kayak begini mungkin jarang lo denger bang, karena laki-laki tidak bercerita. Setelah kotak temperamentalnya diisi full tank sama bosnya, sekalinya keluar bakal nyembur bang, nyemprot kayak selang damkar. Jadi kalau ngelihat orang yang romannya lagi darah tinggi, mending kita social distancing dulu 5 km bang, lagi mode senggol bacok orang. Dan ketika dia pulang ke rumah, kan kotak temperamentalnya lagi full tank tuh. Pas dia buka pintu, nyaksiin rumahnya kayak bisul pecah pak. Bocah kan kalau main tuh suka sembarangan, mobil-mobilan di atas rice cooker, dinosaurus di atas sofa, air tumpah satu teko. Disitulah momen dimana bini yang inosen nggak tahu apa-apa jadi korban pelampiasan dari birahi hewani yang terkubur di dalam tubuh siluman macan. Apa ini? Goblok, apaan tuh? Bisa nggak sih kalau aku pulang tuh rumah rapi? Tadi anak-anak habis main, nanti pada ngerapin lagi. Nanti. Frak deset. Ya aku juga belum sempet, tadi kan aku masak. Terus aku... Belum sempat. Frak deset. Kalau udah begini Maya, kan bininya ikut marah wajar dong. Iya dong. Perasaan tadi lu belum pulang, hidup gua damai dah. Jangan pulang bawa jin lu. Ya udah sih, namanya punya anak ya resiko rumah berantakan. Kalau berantakan ya rapiin Nona. Aku capek tahu nggak di luar kerja. Pulang pengen tenang malah dapat begini. Lah emang aku dari pagi ngapain? Aku ngurusin semua. Udah nggak usah ngajak berantem deh. Ya kamu pulang-pulang langsung ngajak berantem. Ngapain pulang langsung ngajak berantem gitu? Udah. Yang capek Nggak usah bukan kamu jawab. doang. Si kakak pagi sekolah, belum Udah, kalau aku mandi bilang lama. udah. Adanya makan 5 jam baru pulang. Udah, denger nggak? Udah.